Selamat malam teman-teman ya. Hari ini kita akan bahas maintenance. Jadi ada beberapa pertanyaan di WA itu tentang Videotron ya. Jadi ada macam-macam pertanyaannya ya, dari Novastar, terus Resolume, terus juga ada yang tanya maintenance untuk hardware-nya ya. Oke, bagaimana perawatan yang harus kita lakukan untuk LED dan kerusakan apa yang sering terjadi teman-teman ya. Tentunya kita bahas secara bertahap, nggak bisa semua langsung di sini, nanti teman-teman boring dan susah untuk dimengerti ya kalau langsung semua. Kalau satu persatu mungkin teman-teman bisa simak video ataupun diputar diulang-ulang gitu, nanti lama-lama juga paham gitu teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut ke video ada baiknya teman-teman simak yang mau lewat ini. Jangan lupa di subscribe. Kita lanjut video teman-teman. Jadi di sini ada dari buku yang teman-teman beli dari saya, ataupun yang belum beli silahkan cek deskripsi untuk mendapatkannya. Ada beberapa permasalahan pada Videotron teman-teman ya, bisa cek di halaman yang agak akhir ya. Itu teman-teman ada beberapa permasalahan ya. Mungkin yang pertama pada mata LED itu teman-teman ya, kerusakan pada mata LED. Yang kedua pada IC, yang ketiga pada jalur itu teman-teman ya. Jadi permasalahan yang sangat sering kita jumpai ya, 3 permasalahan itu, tapi yang sangat sering, lebih sering ya, itu biasanya pada mata LED-nya, seperti dead pixel atau putus jalur gitu ya, atau cacing gitu biasanya disebut ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut video. Dan sebelum kita bahas kerusakan, kita harus tahu apa saja alat yang sering kita pergunakan atau harus kita siapkan untuk memperbaiki LED atau Videotron ya. Di sini ada screwdriver, obeng ya, obeng besar. Ini biasanya digunakan untuk membongkar kabinet LED ataupun membongkar modul. Screwdriver kecil ini untuk membongkar masking biasanya ya, gitu teman-teman. Bisa juga untuk membongkar part-part pada bagian power supply ataupun casing gitu ya, pada Videotron. Dan di sini kemudian ada lagi tweezers, ini kalau di Indonesia disebut pinset teman-teman ya. Pinset itu menjepit ataupun mengambil barang-barang ataupun memasang barang-barang yang kecil pada komponen Videotron ya. Kemudian ada lagi soldering iron. Jadi soldering iron ini ada dua sih. Di sini coba teman-teman saya zoom ya. Di sini ada dua. Ada dua gambarnya di sini ya. Di sini ada hot air gun ataupun biasa disebut blower. Jadi untuk ngangkat-ngangkat mata LED gitu ya. Ada juga di sini solder temperatur. Jadi solder biasa tapi dia bisa di setel temperaturnya. Ini untuk jumper biasanya teman-teman ya. Jadi untuk jumper itu menggunakan solder temperatur ya. Kemungkinan kalau mengerjakan putus jalur gitu pakainya solder temperatur. Oke, untuk alat selanjutnya adalah multimeter. Multimeter ini bisa untuk mengecek jalur, untuk mengecek komponen gitu teman-teman. Kalau misalnya ada jalur putus bisa cek menggunakan multitester ini. Kalau ada komponen yang terbakar ataupun rusak, short, itu bisa menggunakan multimeter ini. Juga bisa untuk mengetahui tegangan kerja dari modul itu sendiri ya. Dia tegangannya normal enggak, otomatis kalau nggak normal dia tidak akan bekerja dengan baik ya. Makanya kita butuh alat ini, multitester teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita membutuhkan juga thin line. Thin line ini adalah timah kawat ya kalau di Indonesia ya. Timah kawat ini untuk menjumper jalur biasanya ya. Kalau enggak pasang IC juga bisa. Ini ada dua tipe biasanya teman-teman ya. Kalau yang kecil 0,3 saya gunakan untuk menjumper jalur
pasang jumper ya. Terus yang 0,8 saya gunakan untuk membuka IC, mencabut IC ataupun memasang IC teman-teman. Itu jadi kita butuh timah timah kawat ini untuk melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan cutter ataupun di sini tulis knife, pisau ya. Ini untuk memotong jalur atau untuk membersihkan jalur, untuk membantu mengerik PCB ataupun menggosok PCB, cek jalur bisa juga teman-teman ya. Kemudian di sini ada diagonal cutting pliers, ini tang potong ya, untuk motong kabel, kaki-kaki komponen yang tidak diperlukan bisa dipotong menggunakan cutting pliers ini ya. Kemudian di sini ada jumper line. Jumper line itu sebenarnya kawat email ya, tapi yang diameternya sangat kecil teman-teman ya, 0,0 berapa gitu, untuk menjumper jalur yang putus ataupun jalur yang hilang, untuk membackup jumper gitu teman-teman ya. Ini fungsinya jumper line. Saya biasa menggunakan ini juga untuk jumper. Kalau teman-teman nggak punya paper jumper line kayak ini bisa. Kemudian di sini ada soldering paste. Ini adalah timah tapi bentuknya pasta. Jadi kalau masang mata LED saya pakai ini, matanya dioles di sini, kemudian teman-teman blower di modulnya, jadi nanti akan menjadi timah. Pasta ini akan menjadi timah ketika kena panas dari solder uap teman-teman ya. Jadi enak banget pasangnya pakai ini ya. Kemudian yang terakhir ada silicone glue. Ini untuk pengerjaan outdoor teman-teman ya. Jadi modul yang kita kerjakan itu harus di silikon lagi agar kedap air ataupun tidak terkena air ya. Jadi setelah selesai pengerjaan bagian yang anti air, teman-teman silikon lagi. Jadi antar mata LED itu biasanya ada sealernya dan tepi-tepi modul gitu ya. Kalau sudah dibongkar disil kembali menggunakan silicone glue ini. Oke, mungkin part pertama untuk maintenance itu teman-teman ya, ini pengenalan alatnya, dan nanti akan saya bahas bagaimana beberapa macam kerusakan, jenis kerusakan dan cara menanganinya bertahap ya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Ada pertanyaan ataupun saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat. Silahkan komen-komen jika ada kekurangan. Teknisi kurang modal, selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya.